Baik, di sini kita mau review perbandingan dan persamaan jurnal 2 dan 3 dibuat oleh Diva Valentino dan Akbar Hidayat. Duh, untuk pendahuluan jurnal 2, kelangkaan air di wilayah kering dan semi kering membuat pengelolaan air menjadi sangat penting, terutama dalam pertanian beririgasi, irigasi permukaan meski efisien secara biaya dan energi, sering tidak efisien dalam penggunaan air dan membutuhkan banyak tenaga kerja. Penggunaan otomatisasi dengan sistem IoT dapat meningkatkan efisiensi irigasi permukaan, mengurangi kebutuhan tenaga kerja, dan menghemat air. Sistem irigasi otomatis menggunakan sensor dan aktuator untuk memantau dan mengatur aliran air secara real-time yang dapat meningkatkan efisiensi aplikasi air hingga di atas 90%. Implementasi sistem ini berbagai lokasi menunjukkan hasil yang signifikan dalam penghematan air dan peningkatan efisiensi. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengoptimalkan penempatan sensor dan mengembangkan prototipe gerbang pemeriksaan otomatis guna meningkatkan otomatisasi jaringan distribusi air dalam sistem irigasi berbasis kanal. Dan pada jurnal 3, peningkatan populasi, keterbatasan sumber daya, dan kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi memberikan tekanan besar pada operasi pertanian dengan proyeksi peningkatan produksi pangan sebesar 70% pada tahun 2050. Irigasi yang menyumbang 40% produksi pangan dunia menjadi sangat penting, namun semakin sulit karena kelangkaan air dan meningkatnya biaya. Konsep air virtual memperlihatkan pentingnya efisiensi penggunaan air dalam produksi pangan global. Solusi seperti sistem irigasi otomatis, berbasis sensor, dan IoT dapat meningkatkan efisiensi pengguna air, mengurangi biaya, dan mempersiapkan pertanian menghadapi masa depan. Sistem ini menggunakan sensor untuk mengukur kelembapan tanah dan secara otomatis mengatur irigasi, menghemat air, dan biaya operasional. Makalah terbaru juga menunjukkan perkembangan dalam irigasi otomatis yang mengintegrasikan sensor kelembapan tanah dan modul Wi-Fi untuk pengelolaan air yang lebih efisien dan otomatis. Alat-alat yang digunakan pada jurnal 2, penggerak motor, sensor ultrasonik, Arduino Nano, LoRa, terus konverter tegangan, modul pengisi daya surya, mikrokontroler, panel surya, dan modul GSM SIMCOM. Jurnal 3, pengendalian utama sensor DHT22, sensor hujan, mikrokontroler sensor ISP32, sistem tenaga, tangki air, dan mobil unit penggerak. Berikut ini gambar diagram blok pada jurnal 2. Di diagram blok pada jurnal 3 dimulai start, home screen, login page, login verification, dan langsung ke webnya. Dan untuk hasil dalam jurnal 2, sistem irigasi otomatis diuji pada tanah gundul dengan nilai ambang batas kelembapan tanah yang berbeda. 3 jadwal operasional dipantau untuk evaluasi sistem. Untuk setiap jadwal operasional, 3 kejadian irigasi dipantau dalam kondisi lahan kosong. Berbagai parameter hidrolik peristiwa irigasi disajikan. Pintu gerbang dibuka dan ditutup sepenuhnya ketika nilai ambang batas mencapai nilai yang telah ditentukan. Pada setiap kejadian irigasi, sistem membutuhkan waktu 80 detik
untuk membuka gerbang dan 70 detik untuk menutup gerbang sepenuhnya. Selama setiap pemeriksaan kegiatan irigasi, pintu gerbang berhasil dibuka dan ditutup secara otomatis sesuai dengan nilai kelembapan nilai yang telah ditentukan tercapai atau terlampaui. Dan untuk hasil jurnal 3, aplikasi untuk mengontrol sistem smart irrigation yang menjelaskan tentang temperatur udara, kelembapan udara, dan sensor hujan untuk memberitahu keadaan sekitar sedang hujan atau tidak. Pada perbedaan ini, jurnal 2 memberi perbedaan yang signifikan karena digunakan untuk wilayah irigasi yang besar dan luas dapat digunakan di daerah persawahan. Sebaliknya, untuk jurnal 3 berisi tentang pengaplikasian untuk membaca suhu keadaan sekitar pertanian. Kesimpulannya dari jurnal 2, gerbang pemeriksaan otomatis yang terhubung dengan IoT melalui jaringan sensor kelembapan tanah nirkabel menggunakan GSM telah dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi irigasi di wilayah sungai. Sistem ini memungkinkan petani mengoperasikan gerbang irigasi dari jarak jauh dengan intervensi manual minimal, mendapatkan status kelembapan lahan secara real-time dan membuat keputusan irigasi berdasarkan data tersebut. Pengujian pada tanah liat gundul menunjukkan bahwa setidaknya 2 sensor kelembapan tanah diperlukan untuk operasi yang efisien. Lokasi optimal untuk sensor penutup sistem tergantung pada tingkat defisit kelembapan tanah. Otomatisasi ini meningkatkan efisiensi aplikasi hingga 86% dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang berfungsi baik dalam berbagai kondisi cuaca dan konsumsi listrik berkelanjutan menggunakan energi surya. Secara keseluruhan, sistem ini berhasil meningkatkan efisiensi irigasi, mengurangi kebutuhan tenaga kerja, dan menunjukkan prospek cerah untuk otomatisasi irigasi permukaan. Dan kesimpulan untuk jurnal 3, penelitian ini merancang dan mengimplementasikan sistem irigasi dan pemupukan Smart Center Pivot menggunakan ESP32 sebagai microcontroller dan diprogram dengan Arduino C. Sistem ini memanfaatkan teknologi IoT dan server cloud untuk meningkatkan kecerdasan dan keandalan operasinya. Protokol MQTT digunakan untuk mengirim dan menerima data sensor secara real-time melalui aplikasi seluler dan web. Sistem ini dirancang untuk mengatasi masalah pemborosan air dengan menentukan secara cerdas kapan dan berapa banyak air yang dibutuhkan tanaman, serta menyesuaikan jumlah pupuk yang diperlukan. Sistem ini juga dapat berhenti otomatis saat hujan dan menawarkan mode manual. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan panduan kemajuan dalam sistem irigasi pintar. Sekian dari saya dan teman saya. Terima kasih.